Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri pertemuan pada hari ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga yaumul akhir. Sebelum memulai materi mengenai sejarah Islam pada zaman dinasti Umayyah, perkenalkan nama saya Ilma dengan NIM 12480300093 sebagai moderator yang akan memimpin presentasi hari ini, dan bersama rekan-rekan saya. Saya Regita Salsabila dengan NIM 12480300131. Saya Dimas Novrianto dengan NIM 12480301119. Saya Davansyah Fadil Pratama dengan NIM 12480300125. Baik, materi pertama mengenai periode pertama pada zaman dinasti Umayyah yang akan disampaikan oleh Regita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Rekan-rekan semua di sini, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, Islam ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di bawah kepemimpinan 4 khalifah pertama, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, setelah kematian Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi, kekuasaan Islam ini jatuh ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan pendiri dari dinasti Umayyah. Nah, teman-teman, pada periode pertama dinasti Umayyah di tahun 661 sampai dengan 705 Masehi, Muawiyah bin Abu Sufyan ini tuh berusaha untuk memperkuat kekuasaannya dan memperluas wilayah Islam. Ia berhasil menaklukkan wilayah-wilayah baru seperti Afrika Utara dan Spanyol. Muawiyah juga membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan untuk memperkuat ekonomi dan pertahanan Islam. Nah, teman-teman, selanjutnya ada yang perlu digarisbawahi pada periode pertama, perkembangan politik dan ekonomi yang ada di periode pertama itu. Yang pertama ini ekspansi wilayah, seperti yang saya katakan tadi, berhasil memperluas wilayah Islam hingga ke Spanyol, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Kemudian pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik yang megah, seperti Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Dan kemudian yang terakhir itu ada pertumbuhan ekonomi, di mana perdagangan dan industri ini berkembang pesat dengan perdagangan sutra, rempah-rempah, dan barang mewah lainnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Regita yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai periode kedua dinasti Umayyah yang akan disampaikan oleh Davansyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ilma. Pada periode kedua dinasti Umayyah, kekuasaan Islam diperintah oleh khalifah-khalifah seperti Abd al-Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abd al-Malik, dan Umar bin Abd al-Aziz. Pada periode ini, Islam mengalami perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Khalifah-khalifah Umayyah juga memperkuat kekuasaan Islam dengan menaklukkan wilayah-wilayah baru dan memperkuat pertahanan Islam. Perkembangan agama dan kebudayaan. Kesatu, kodifikasi Al-Quran. Pada masa ini, Al-Quran dikodifikasi dan dibakukan dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Kedua, pengembangan fikih. Para ulama seperti Abu Hanifah dan Malik bin Anas mengembangkan fikih Islam dan menetapkan dasar-dasar hukum Islam. Ketiga, pengaruh budaya. Islam mengabsorpsi unsur-unsur budaya dari wilayah yang ditaklukkan seperti arsitektur, seni, dan sastra.
Baik, terima kasih kepada Davansyah yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya materi ketiga mengenai akhir dari dinasti Umayyah yang akan disampaikan oleh Dimas. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang saya akan jelaskan adalah konflik dan kontroversi. Konflik yang pertama ada konflik internal. Dari dinasti Umayyah diharapkan pada konflik internal seperti perbuatan kekuasaan dan perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Yang kedua ada oposisi dari golongan Syiah. Golongan Syiah yang mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah menentang kekuasaan dinasti Umayyah dan melakukan beberapa pemberontakan. Yang ketiga ada penindasan terhadap non-muslim. Pada beberapa kesempatan dinasti Umayyah melakukan penindasan terhadap non-muslim seperti Kristen dan Yahudi yang menyebabkan ketegangan dan konflik. Lalu ada akhir dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berakhir pada tahun 750 Masehi ketika Khalifah Marwan II dikalahkan oleh Abu al-Abbas As-Saffah yang merupakan pendiri dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah kemudian menjadi kekuatan dominan dalam Islam dan memerintah Islam selama beberapa abad. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dimas yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dalam keseluruhan zaman dinasti Umayyah merupakan periode yang kompleks dan dinamis dalam sejarah Islam dengan perkembangan yang signifikan dalam politik, ekonomi, agama, dan kebudayaan, namun juga dihadapkan pada konflik dan kontroversi. Demikian kegiatan presentasi dan diskusi hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga dengan materi yang telah disampaikan hari ini bisa membawa manfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.